Rekan-rekan semuanya, pada VT kali ini izinkan saya mengulas sekilas keputusan Kepala LKPP yang baru dikeluarkan kemarin, terkait dengan pembaruan kebijakan pada prosedur mini kompetisi pada katalog elektronik versi 6. Nah, setelah keluarnya KEPK tersebut, KEPK 93 tahun 2025 baru dikeluarkan kemarin tanggal 8 Juli, dan teman-teman bisa download langsung di websitenya LKPP ya. Nah, saya akan mengulas isi dari KEPK ini ngapain ya. Karena setelah keluarnya KEPK ini, justru pertanyaan yang banyak ke saya ini adalah, Pak, ini metode yang lain kayak negosiasi sudah nggak boleh lagi ya, Pak? Ya. Ini sebenarnya sudah pernah disampaikan di video sebelumnya bahwa tetaplah rekan-rekan semuanya ya, LKPP tetap mempertahankan kebijakannya bahwa ada 3 opsi dalam menjalankan e-purchasing sesuai peraturan LKPP nomor 9 tahun 2021, dan insya Allah turunannya dari Perpres 46 pun juga tidak akan beda-beda jauh. Selalu ada 3 opsi yang pada kenyataannya baru 2 opsi, yaitu negosiasi harga dan mini kompetisi. Nah, KEPK ini hanya mengatur mengenai mini kompetisi. Mengapa kok diatur mini kompetisi? Ya karena kan mini kompetisi ini memerlukan prosedur secara aplikasi ya, secara aplikasi, dan memerlukan kebijakan-kebijakan yang dinamikanya secara regulasi itu lebih rigid, lebih kompleks, lebih banyak yang harus dipertimbangkan daripada kalau metodenya negosiasi ya, teman-teman semuanya. Ya tetap saja negosiasi itu ya tetap jalan seperti biasanya, bukan terus gara-gara KEPK 1 KEPK 93 2025 ini negosiasi jadi nggak ada. KEPK ini memang hanya untuk berbicara mengenai mini kompetisi saja ya. Untuk sekilas kita akan ulas ini langsung ini di HTML saya berikut ini. Oke? Nah, ini dia. Ini kita lihat dari awal ya. Ini Anda bisa dapatkan materi HTML ini pada materi HTML pada QR Code di buku Jago e-purchasing katalog elektronik versi 6. Saya akan sampaikan ringkas ya pembaruan e-purchasing LKPP. Jadi ini ya, fokus pada metode mini kompetisi dengan katalog versi 6. Ini yang disampaikan di KEPK 93 2025 ya. Konteksnya tetap tidak mengubah kebijakan dasar ya, bahwa tetap ada 3 opsi negosiasi harga ini ya, yang masih sejauh ini masih panduannya secara regulasi menggunakan KEPK 177. Nah, ini mini kompetisi ya, diperbarui KEPK 93. Nah, ini yang belum ada sampai hari ini ya, seperti itu. Jadi KEPK ini fokus memang hanya mengatur prosedur mini kompetisi tok ya. Sedangkan yang sebelumnya kan LKPP mengeluarkan SE nomor 3 tahun 2024 nih ya, yang mengatur mini kompetisi itu masih berlaku, tapi hanya untuk katalog versi 5. Ya, mengapa kok KEPK ini dibuat? Ya karena sekarang pakai versi 6. Dulu yang terakhir itu SE ini guys, SE LKPP Kepala LKPP 3 tahun 2024. Lah kan gak cocok kalau sekarang pakai versi 6, makanya dibuatlah aturan baru ya. Apa itu? Kita lihat. Nah, ini dia mini kompetisi, metode e-purchasing untuk mendapatkan harga terbaik dengan membandingkan penawaran dari 2 atau lebih penyedia katalog elektronik. Ya, kata kuncinya apa? Harga terbaik, bukan harga termurah. Target harga terbaik ya. Kemudian dari banyak penyedia. Itulah filosofi dasar dari mini kompetisi. Kemudian di KEPK 93 2025 ini dirubah kebijakannya bahwa ada 3 jenis mini kompetisi, yaitu apa? Yaitu mini kompetisi barang dan jasa lainnya ya, dan itu bisa ada pilihan itemized di situ. Jadi pemenangnya itu bisa beda tiap item gitu ya. Dan ada pilihan non itemized. Jadi satu pemenang untuk semua item. Ya tergantung settingan dari PP atau PPK-nya. Kemudian ada mini kompetisi pekerjaan konstruksi. Nah, ini ya, mini kompetisi pekerjaan perbandingan penawaran proyek konstruksi. Jadi ini yang diatur. Kemudian ada ini pendatang baru ini, mini kompetisi jasa konsultansi.
Kalau yang sebelum keluarnya Kepka 93 2025 ini fiturnya ada dua, mini kompetisi konstruksi dan non konstruksi itu ya. Nah sekarang bagi tiga nih ya, barang jasa lainnya, pekerjaan konstruksi, kemudian jasa konsultansi. Nah ini belum ada, ini masih baru regulasinya saja yang belum, tapi kenyataannya masih belum ada. Itu ya. Nah kemudian secara garis besar tahapannya bagaimana nih tahapannya nih ya, secara garis besar ya. Tahapan pelaksanaan mini kompetisi yang pertama persiapan ya, kemudian dilanjutkan pembuatan paket, kemudian dilanjutkan penawaran, kemudian dilanjutkan evaluasi penawaran. Nah inilah, jadi kalau membayangkan mini kompetisi di katalog ini jangan seperti membayangkan tender ya. Perbedaannya apa dong? Perbedaannya adalah kalau tender penawarannya tertutup, antar peserta tidak bisa tahu gitu ya. Antar peserta tidak bisa tahu apa yang dijual, baik layanan maupun spek maupun harganya. Nah, tapi kalau katalog cetho welo-welo ya, cetho welo-welo artinya adalah orang itu ya bersaing tapi bisa saling ngintip ya, spesifikasi dia itu jualan apa sih lah saingan saya ini ya, satunya lagi bisa harganya berapa sih lah, itu beda. Jadi cara melihatnya itu jangan disamakan dengan tender ya, karena memang makanya LKPP mengeluarkan sendiri ini ya, jangan sampai kemudian ya. Jadi pada prinsipnya adalah katalog itu prinsipnya tetap aja pembeli itu punya hak memilih di sini nih di evaluasi penawaran. Hanya saja apa-apa yang dievaluasi itu harus tertuang jelas sejak awal di spesifikasi kompetisi, di fiturnya yang sejauh ini ya, di spesifikasi. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk kemarin tuh nggak ada diminta ini persyaratannya, tahu-tahu nanti evaluasi muncul berdunduk di ini ya, nggak begitu ya. Jadi memang sejak awal dia diindikasi apa yang dibutuhkan, dan apa yang dibutuhkan tidak hanya sekedar harga tapi spek tek, kemudian spek waktu, spek layanan, itu ya holistik ya. Dan di sini yang hebatnya, ini saya terus terang khawatir nih ya, ada fitur pembatalan ya. Nah, ini yang terus terang saya khawatir nih ya. Kenapa ada pembatalan gitu ya? Tapi ya sudahlah, itu kebijakan ya. Ini kalau nanti kayak tender lagi itu ya, gak cocok, batalin aja lah. Tapi batalin kan gak bisa batalin saya enak-enaknya ya. Tapi yang pasti itu ada. Makanya di buku Jago e-Purchasing saya siapkan kertas-kertas kerjanya, ada 4 kelompok kertas kerja untuk mini kompetisi ya. Pastikan Anda beli buku Jago e-Purchasing. Nah, detail penting mengenai yang perlu Anda ketahui mengenai papan peringkat dan evaluasi. Pertama, papan peringkat guys. Papan peringkat itu nanti dia akan mengurutkan berdasarkan apa? Berdasarkan prioritas PDN, diutamakan berdasarkan TKDN pas BMP. Itu by system ya, papan peringkat. Kemudian urutan berikutnya harga terendah, penawaran harga terendah di antara yang ikut. Kemudian yang ketiga, secara aplikasi akan menghitung otomatis harga evaluasi akhir untuk pengadaan barang saja ya, dan itu pun yang lebih di atas 1 miliar ya, dengan memperhitungkan preferensi TKDN ini secara otomatis. Nah inilah yang dilakukan secara manual ya, artinya kita memang punya hak untuk memilih. Sebenarnya ini mirip-mirip seperti kalau persiapan negosiasi sebelum kita klik mana yang mau kita pilih, kita cari-cari dulu RFI dan lain sebagainya ya. Tapi ini adalah kita mengevaluasi dari apa yang disampaikan di spesifikasi produk. Apa itu penekanannya? Evaluasi teknis, yaitu pemenuhan spesifikasi produk item pekerjaan. Nah, ini disarankan kalau menentukan persyaratan jangan terpacu pada spesifikasi produk teknisnya saja ya. Makanya di sini disebut spesifikasi produk. Nah, lihat, spesifikasi produk bukan spesifikasi teknis. Dari produk itu apa Pak? Oh, lengkap. Ada spek kinerja, ada lokasinya di mana, ada volumenya. Kan beli 1 dengan beli 100 belum tentu itu penyedia sanggup. Ya, ada layanan purna jualnya. Jadi holistik yang ditawarkan. Kemudian ya, data PDN, verifikasi kesesuaian sertifikat PDN, kemudian sisa kemampuan paket. Nah, khusus konstruksi tapi ini ya, ini kapasitas penyedia. Nah, ini juga yang ngeri-ngeri sedap juga ya, karena ini akan dilakukan secara di tengah-tengah evaluasi. Kalau yang negosiasi itu dilakukan ya secara bebas ya, tanya langsung ke yang bersangkutan, lu punya pekerjaan berapa sekarang. Yang terakhir adalah kewajaran harga khusus, tapi ini khusus konstruksi saja ya, jika penawarannya di bawah 80% dari pagu ya, pagu itu ya. Karena sebenarnya garis besar Kepka tahun nomor 93 tahun 2025. Oke, silahkan gunakan ini untuk mengambil keputusan. Tetap aja negosiasi atau mini kompetisi.